dalam Filipi pasal 4 ayat 4 yang merupakan ayat pengantar, yaitu firman Tuhan berbicara tentang bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dalam kondisi seperti ini merupakan satu hal yang akan menguji kualitas sukacita yang selama ini kita akui, bahkan kita miliki. Kenapa? Karena kalau kita melihat kitab Filipi merupakan satu kitab yang tidak terlalu panjang, tapi mencatat 14 kali kata sukacita di dalam kitab ini. Dan menariknya, kitab ini merupakan kitab yang memberikan nuansa sukacita dari penulisnya, yaitu Rasul Paulus. Sangat unik karena Rasul Paulus tidak berada di tempat yang aman, di istana raja atau dalam keadaan yang bebas. Dia justru berada dalam penjara. Dalam penjara Paulus tidak bebas. Dia dalam suasana yang terkekang. Dia harus menghadapi pengawalan yang ketat. Namun hal tersebut tidak mengurangi sukacita yang Paulus miliki. Kenapa? Kita akan belajar malam hari ini secara perlahan-lahan. Pertama-tama kita mesti melihat makna sukacita itu, Bapak Ibu. Sukacita adalah satu kata yang umum, satu kata yang sangat familiar yang kita dengar bahkan hari ke hari. Sukacita seringkali dikaitkan dengan suasana yang menggembirakan, suasana yang membahagiakan. Namun kita mesti melihat bahwa sukacita dalam pemahaman, dalam terang Alkitab itu tidak sama dengan sukacita di dalam pemahaman dunia. Ada perbedaan yang sangat jelas yang hari ini kita akan lihat. Dan saya percaya setelah mendengar firman Tuhan ini kita akan memilih untuk memiliki sukacita sejati, yaitu sukacita berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Sukacita di dalam Tuhan itu tidak sama dengan mendapatkan kesenangan atau mendapatkan having fun, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang menyenangkan ketika kita mendapatkan promosi jabatan, ketika kita mendapatkan momen-momen yang membuat kita senang, sukacita. Itu bukan sukacita yang dipahami di dalam konsep Alkitab. Juga sukacita di dalam Tuhan itu tidak sama dengan temperamen atau sifat seseorang yang memang periang. Ada orang-orang yang memang karakternya atau sifatnya periang, namun belum tentu di dalam tertawanya, dalam keriangan itu dia betul-betul memiliki sukacita sejati. Dan sukacita juga bukan bicara soal kehidupan yang lancar, tanpa masalah. Sukacita sejati dalam Tuhan bukan bicara soal sesuatu yang kehidupan tidak ada masalah, usaha baik-baik saja, situasi begitu menyenangkan, segala sesuatu tepat seperti yang kita perhitungkan dan dapat kita kuasai. Apakah seperti itu sukacita? Sukacita dalam Tuhan, sukacita dari Tuhan itu tidak bergantung pada keadaan dan situasi. Rasul Paulus bisa tetap bersukacita dalam penjara bukan karena situasi itu yang membuat dia ditentukan sukacita atau tidak, tapi sukacita itu memang dia miliki. Sehingga keadaan apapun itu tidak berpengaruh karena dia memiliki sukacita itu. Sebab itu sukacita dari Tuhan tidak bergantung pada keadaan atau situasi. Bahkan di tengah-tengah penderitaan, sukacita masih tetap berlangsung dalam hati orang percaya. Bahkan bermegah dalam penderitaan tersebut. Paulus mengucapkan sebuah paradoks yang indah. Sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Ini merupakan satu gambaran yang memberikan satu realita yang nyata, Bapak Ibu, bahwa gereja mula-mula tidak dalam kenyamanan. Gereja mula-mula menghadapi aniaya, menghadapi ancaman, menghadapi situasi yang mengkhawatirkan, yang bisa mengkhawatirkan mereka. Namun kenapa dalam situasi tersebut justru mereka bisa bersukacita? Artinya apa? Sukacita di dalam Tuhan tidak bergantung pada keadaan. Sukacita tidak bergantung pada perasaan. Sukacita merupakan bukti kehadiran Tuhan dalam hidup saya dan saudara yang membuat kita tetap bisa bermegah,
bahkan dalam penderitaan. Kita bisa bersuka cita bahkan dalam duka cita kita. Ini sebuah paradoks yang harus kita pahami, bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini kita harus memikirkan bahwa apakah kita larut dengan kondisi dunia, dengan berita-berita yang kadang-kadang bisa mengkhawatirkan kita, yang kadang-kadang bisa melemahkan iman kita, yang kadang-kadang bisa membuat kita sedih dan patah semangat. Disinilah kelihatan apakah sukacita yang kita miliki selama ini bergantung pada apa yang ada di dunia. Apakah sukacita merupakan respon dari keadaan dunia, atau justru sukacita yang kita miliki merupakan sukacita yang sejati yang Allah berikan buat kita, hingga gak bergantung pada respon kita terhadap apa yang menjadi realita di dunia ini. Allah adalah sumber sukacita. Allah adalah Allah yang bersukacita. Sukacita berasal dari Allah yang adalah sumber segala kebaikan dan sukacita. Pemazmur mengatakan bahwa di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah. Tuhan kita adalah Allah yang bersukacita. Saya baca pasal 3:17 mengatakan Dia bersukacita karena kita. Allah kita adalah sumber sukacita. Allah kita adalah pribadi yang memiliki sukacita sejati. Allah adalah sumber sukacita, dan sumber sukacita dari Allah melebihi semua sukacita yang ada di dunia ini. Pemazmur mengatakan bahwa sukacita Allah melebihi gandum, melebihi makanan yang ada, melebihi harta yang ada. Artinya begitu bernilainya sukacita ini, karena sukacita ini didasari oleh kenyataan sumber sukacita, dan kehadiran Allah dalam diri kita memberikan satu dampak bahwa sukacita ini akan terpancar keluar, mengalir keluar, mengatasi segala keadaan. Sukacita dari Tuhan tidak bergantung pada situasi atau keadaan. Tetaplah bersukacita. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya apa Bapak Ibu? Bukan keadaan yang membuat kita bersukacita, tapi Tuhan. Bukan situasi yang membuat kita bersukacita, tapi Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan sukacita itu sehingga kita berpikir kok bisa seperti itu ya? Mengapa Allah ingin kita bersukacita? Sukacita merupakan ciri orang yang mengalami pemulihan dengan Tuhan. Ketika para murid berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit dari ketakutan menjadi bersukacita. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang yang mengalami pemulihan dengan Tuhan akan bersukacita. Dia bersukacita karena dia diampuni, dia bersukacita karena hubungan dipulihkan. Dalam hubungan yang dipulihkan tersebut, Allah sumber sukacita akan melimpahkan sukacita bagi kita semua, hingga kita memiliki sukacita tersebut. Dan sukacita memberikan vitalitas rohani dalam kehidupan orang Kristen. Nehemia 8 ayat 10. Sukacita Tuhan adalah perlindungan kita. Vitalitas adalah kemampuan kita bertahan hidup. Sukacita membuat kita dapat mengatasi segala keadaan dan dosa, segala tantangan, segala pergumulan, menjadi satu batu sandungan. Kalau kita menyandarkan pada kekuatan kita, kita bisa menjadi lemah menghadapi tantangan yang ada. Kita bisa menjadi takut, kita bisa menjadi gelisah. Namun orang yang memiliki sukacita Tuhan, dia tidak bergantung pada keadaan. Seperti Yesus bisa menolak semua godaan, karena dia sumber sukacita itu, dia mampu mengatasinya. Keberhargaan Tuhan, nilai sukacita Tuhan lebih daripada semua yang ditawarkan setan, hingga Tuhan tidak mau menukar semuanya itu hanya mendapatkan kesenangan dunia. Sukacita memberikan kemampuan kita untuk bertahan hidup, karena kita mengutamakan Tuhan, kita memfokuskan Tuhan dalam kehidupan ini. Bagaimana kita bisa memiliki sukacita tersebut? Kita lihat dalam Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 5 Bapak Ibu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ini merupakan doa Paulus membuka surat kepada jemaat Filipi. Jemaat yang dia kirimi surat untuk menguatkan jemaat dalam kondisi yang sulit. Dari apa yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 3 sampai 5, kita melihat ada dua hal bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita itu. Bagaimana kita bisa memiliki sukacita itu. Yang pertama,
adalah hidup yang berpusat pada Allah. Paulus mampu melihat banyak kebaikan Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang dia hadapi. Dijebloskan ke penjara bukan karena tindakan kriminal, tapi karena Injil membuat dia seperti tidak bersalah. Dia bisa protes, dia bisa marah, tapi Paulus melihat bahwa dia di penjara merupakan kesempatan untuk dia memberitakan Injil kepada para pejabat di penjara. Kegigihannya untuk memberitakan Injil tidak bisa dibatasi oleh penjara. Justru Paulus menyemangati orang-orang di penjara untuk tetap bersuka cita. Dan ketika orang lain menjadi lemah karena situasi membatasi mereka, justru Paulus melihat dimasukkannya dia di penjara sebagai satu peluang untuk dia dapat memperluas pemberitaan Injil. Kebaikan Allah begitu nyata dalam kehidupan Paulus. Walaupun kebaikan Allah begitu nyata bagi Paulus, Paulus memilih untuk memfokuskan pada relasinya dengan Allah daripada berkat-berkatnya. Ungkapan Allahku 2 kali disebutkan, menyatakan kedekatannya dengan Tuhan. Bapak Ibu perlu digarisbawahi, Paulus satu sisi mengakui akan kebaikan Allah di tengah-tengah situasi yang harus dia hadapi. Di tengah-tengah penjara, di tengah-tengah kondisi yang membuat dia terkungkung sepertinya tak ada harapan. Tapi Paulus bisa melihat sisi-sisi lain dari semua itu. Paulus bisa mendapat kebaikan Allah. Namun Paulus tidak mau terpaku hanya pada kebaikan Allah. Dia mengutamakan, dia memfokuskan pada relasi Tuhan lebih daripada berkat-berkatnya. Paulus memperlihatkan bahwa ungkapan Allahku 2 kali menandakan kedekatannya dengan Tuhan, menandakan hatinya memiliki kemesraan dengan Tuhan. Orang yang hidupnya berpusat pada Tuhan itu adalah orang yang selalu memikirkan kebaikan Allah, akan bersuka cita dan selalu memiliki alasan untuk memuji Tuhan. Ketika Bapak Ibu mengalihkan pandanganmu dari realita yang ada, yang bisa menjadi alasan untuk kita mengeluh, untuk kita bersungut-sungut, untuk kita menjadi lemah, kita alihkan pandangan kita kepada Tuhan. Bukan hanya karena kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan buat kita di tengah-tengah kondisi ini, tapi kepada pribadi Sang Pemberi kebaikan itu. Maka saya percaya kita akan selalu punya alasan untuk bersyukur. Kita selalu punya alasan untuk memuji Dia. Kita selalu punya alasan untuk mengatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang manis di hadapan Tuhan. Dan sukacita sejati timbul dari kesadaran bahwa kita dikasihi Tuhan, kita berharga bagi Tuhan, kita diterima menjadi anaknya, dan kita dipelihara dengan penuh perhatian. Ketika kita terfokuskan pada Tuhan, kita melihat pribadi Allah dalam tindakannya, dalam kasihnya, dalam hal-hal yang terbaik yang dikerjakan bagi kita. Yang Allah kerjakan, kita dikasih dengan kasih yang kekal. Artinya apa? Kasih Tuhan itu tidak terbatas pada waktu. Kasih Tuhan mengatasi pelanggaran kita. Kasih Tuhan memberikan jaminan bagi kita bahwa ada pengampunan, ada harapan, ada pemulihan. Ketika kita lemah, ketika kita jatuh, ketika kita gagal, kita datang, kita mengakui, kita minta ampun. Selalu tersedia pengampunan dari Tuhan. Kita berharga bagi Dia. Kita dipertahankan oleh Tuhan lebih daripada segala alasan untuk membuang saya dan saudara. Kita dipertahankan Tuhan, walaupun Tuhan tahu setelah kita dipulihkan, mungkin kita bisa jatuh dalam dosa lagi. Namun Tuhan terus mengasihi kita sampai intensitas dosa yang kita perbuat semakin berkurang. Maka grafik kita menyenangkan Tuhan semakin lebih banyak daripada kita berbuat dosa. Dan lama-kelamaan hidup kita makin menyenangkan Tuhan. Kita menjadi anak-anak Allah, mendapatkan perlakuan yang istimewa dari Tuhan. Kita berhak menerima janji-janjinya, kita berhak menerima perlindungan kasih-Nya, dan kita berhak untuk mendapatkan pemeliharaannya. Pikir hal tersebut. Nehemia bisa bertahan di tengah-tengah kondisi sulit. Yeremia bisa bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit. Karena kalau mereka melihat keadaan sulit, mereka menjadi lemah. Namun mereka melihat tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan. Hanya mereka yang menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup mereka akan menikmati sukacita sejati.
meletakkan pusat hidup pada hal-hal yang sementara, akan berakhir dengan kekecewaan, kesedihan, dan penyesalan. Kondisi yang dihadapi Paulus waktu itu memberikan dia satu kesempatan untuk menunjukkan sukacita yang dia miliki adalah sukacita yang berpusat pada Tuhan, yang tak dapat dikencangkan, yang tak dapat hancur, yang tak dapat dikalahkan oleh dunia. Maka itu dikatakan bersukacitalah senantiasa, artinya sukacita itu terus menerus, berlangsung terus menerus dalam satu frekuensi, konsistensi, karena kehadiran Allah dalam diri saya dan saudara. Kalau hari ini sukacita kita didasari oleh deposito, oleh hal-hal yang menjadi andalan, bisnis kita selama ini mungkin baik-baik, namun di tengah wabah corona ini kita mendapati kesulitan demi kesulitan, sukacita kita menjadi pudar, tensi kita naik, asam urat kita meninggi, detak jantung tidak teratur, maka COVID tidak kena, stroke dan jantung akhirnya yang kena dalam diri kita. Ya, karena selama ini sukacita kita taruh, kita merupakan respon dari keadaan yang baik-baik, dari omset yang mungkin selama ini bisa membuat kita bersyukur, namun di tengah-tengah kondisi ini, rasa syukur kita apakah masih ada? Apakah syukur kita hanya didasari oleh omset yang banyak, atau syukur kita didasari oleh karena pemeliharaan Tuhan, oleh karena kehadiran Tuhan yang membuat kita tidak bergantung, tidak perbudak, tidak perhamba oleh berkat-berkat yang kita terima. Hidup yang berpusat pada Tuhan adalah orang yang selalu memikirkan hal-hal yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Dia selalu bisa bersyukur hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya, yang membuat dia menyadari bahwa betapa berharganya dia bagi Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan bagi dia. Yang kedua, sukacita itu mengalir dari kesadaran bahwa kita memiliki dan melakukan sesuatu yang bernilai kekal. Saya katakan tadi, sukacita tidak bergantung pada situasi dunia ini, karena segala apa yang ada di dunia ini akan lenyap. Kita memiliki sesuatu yang kekal, kita memiliki sesuatu yang tak dapat binasa, dan apa yang kita lakukan akan bersifat kekal nantinya. Kesadaran bahwa kita memiliki harta rohani yang terjamin di sorga. Perhatikan, harta rohani yang terjamin di sorga. Apakah kita tidak boleh kaya? Saudara, Tuhan tidak melarang engkau kaya, tapi Tuhan melarang ketika engkau kaya, kekayaanmu memperbudak dirimu. Dan ketika engkau berusaha untuk kaya, engkau menghalalkan segala cara, sehingga imanmu kau jual hanya untuk mendapatkan kekayaan. Atau kekayaan itu menjadi orientasi utamamu saat engkau miring-miring Tuhan, sehingga persembahanmu, kolektemu, persepuluhanmu hanyalah sebuah cara untuk melipat gandakan uangmu dalam wadah pandangan rohani. Itu tidak benar. Engkau memberi bukan karena engkau ingin diberkati, engkau memberi karena engkau mengembalikan berkat yang Tuhan berikan. Kesadaran harta rohani yang terjamin di sorga, artinya apa? Apa yang kita kerjakan ini tidak pernah sia-sia. Apa yang kita lakukan yang berkenan bagi Tuhan itu merupakan satu harta yang tak akan dapat dicuri, yang tak akan dapat dirusak oleh apapun. Dan bahwa apa yang kita kerjakan ini merupakan melakukan sesuatu yang bersifat kekal, yang diperkenan oleh Tuhan. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, dalam ayat 3b dan 3b dan ayat 4 Filipi pasal 1, hidup memperhatikan orang lain. Hidup memperhatikan orang lain. Satu perkataan yang mungkin hari-hari ini agak sulit Bapak Ibu. Saya melihat kita punya alasan untuk menjadi egois. Saya melihat kita punya alasan di tengah-tengah kondisi ini untuk kita menjadi hanya memikirkan diri sendiri. Di tengah-tengah kondisi ini justru kualitas orang Kristen harus menunjukkan kasih yang sejati. Hidup memperhatikan orang lain. Yang kedua, nanti saya akan uraikan, hidup bagi perluasan berita Injil. Maksudnya apa? Kita akan lihat. Maksudnya apa? Hidup memperhatikan orang lain adalah kita melihat sisi positif dari orang tersebut. Paulus
tidak hanya memandang kepada Tuhan. Dalam doanya tidak hanya memandang kepada Tuhan, tapi dia juga melihat jemaat Filipi. Kita tahu bahwa dalam ingatan Paulus tentang jemaat Filipi, Paulus mendapatkan kesukaan, Bapak Ibu. Ayat 4, ayat 3b, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Setiap kali Paulus mengingat jemaat Filipi, dia mengucap syukur. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan bersuka cita. Maksudnya apa? Apakah jemaat di Filipi adalah jemaat yang menyenangkan Paulus? Apakah jemaat di Filipi jemaat yang selama ini memberikan sesuatu hal yang membuat Paulus having fun? Paulus mensyukuri setiap jemaat tentang keberadaan jemaat di Filipi. Ini menarik Bapak Ibu. Karena pada awal pelayanan Paulus di Filipi, Paulus menghadapi aniaya. Jemaat Filipi juga bukan jemaat yang sempurna. Ada perselisihan yang sedang terjadi. Dan ada bahaya penyesatan dari pihak Yahudi yang sedang mengancam jemaat tersebut. Ada kelemahan-kelemahan, ada sisi-sisi yang kalau Paulus ingat dan Paulus eksploitasi ingatan tersebut, hal-hal yang negatif, bagaimana penolakan, bagaimana penganiayaan yang dia dapatkan saat memulai pelayanan di Filipi, bagaimana perselisihan di antara jemaat yang membuat Paulus harus berpikir keras, dan bagaimana dia menghadapi infiltrasi, tekanan, penyesatan dari pihak-pihak ajaran Yahudi. Tentu dia punya alasan untuk mengeluh dan berkeluh kesah. Tapi Paulus dicatat bahwa dia selalu mengucap syukur dan bersuka cita ketika mengingat dan mendoakan jemaat di Filipi. Paulus tetap bersuka cita atas setiap jemaat dan atas setiap peristiwa yang terjadi. Dia bisa menemukan kebaikan ilahi di tengah-tengah kondisi yang sulit. Dia bisa menemukan pribadi di tengah-tengah situasi yang mustahil. Sebagian orang kehilangan sukacita karena dia hanya memikirkan diri sendiri. Pekerjaan yang tidak lancar, situasi yang rumah tidak ideal, kondisi kesehatan yang buruk, dan hal-hal lain yang membuat kita banyak alasan untuk selalu mengeluh dan bersungut-sungut. Bapak Ibu, manusia nggak pernah puas. Dia selalu membanding-bandingkan dengan apa yang ada di atasnya. Sementara kalau dia mau jujur, dia melihat keadaan, dia melihat situasi yang ada, dia bisa melihat bahwa seburuk yang dia pikirkan, masih banyak orang yang lebih susah, masih banyak orang yang lebih sulit dari kehidupannya. Dan itu kesempatan untuk dia, untuk saya dan saudara dapat menjadi berkat. Paulus tidak hanya mengingatkan jemaat Filipi, tapi dia mendoakan secara konsisten. Ia mendoakan jemaat di Filipi, ia mengambil bagian dalam pergumulan mereka, ia membuat dirinya ada dalam kebersamaan jemaat di Filipi menghadapi segala situasi. Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi ini, seharusnya kasih orang Kristen, kasih orang percaya itu semakin nyata. Gereja mula-mula bisa bertumbuh, bisa berkembang karena kebersamaan yang didasari oleh kasih ini. Tengah-tengah hal ini kita harus memikirkan bahwa kalau kita hanya memikirkan usaha pekerjaan kita yang omsetnya menurun, kalau kita memikirkan bagaimana ancaman-ancaman wabah, kita takut berjumpa dengan orang, mari kita mulai memikirkan bahwa masih banyak orang yang butuh dukungan doa kita. Mereka yang sakit di rumah sakit, yang harus menghadapi pergumulan karena wabah. Ada orang-orang yang harus menjadi miskin hanya karena ekonomi yang sulit. Ada orang-orang yang menjadi tidak bisa makan hanya karena kondisi yang sulit ini. Sementara hari ini kita masih bisa ada, kita masih bisa menikmati kebaikan dan berkat Tuhan. Seharusnya kita melihat bahwa di samping kita bersyukur, kita mulai melakukan sesuatu bagi mereka. Engkau tidak perlu menjadi orang kaya untuk menjadi berkat. Jangan berpikir nanti kalau saya kaya, nanti kalau saya kaya, nanti kalau saya kaya. Jemaat Filipi bukan jemaat yang boleh dikatakan kaya, tapi jemaat yang mau mendukung. Paulus memberikan perhatiannya kepada jemaat di Filipi dalam segala kekurangan, keberadaan yang terpatri dalam ingatan Paulus. Paulus mendoakan, Paulus bersuka cita. Ini yang unik Bapak Ibu. Kalau kita membagi, maka kita akan menerima. Amin.
Ada beberapa kesaksian yang saya ingin bagikan, bukan bermaksud untuk sok. Dalam program 1000 masker ini Bapak Ibu, saya ingatkan pada beberapa staf di gereja, jangan sampai kita menyimpan masker kebanyakan. Segera ada kiriman masker bagi, ada kiriman masker bagi, ada kiriman masker bagi. Dan yang ajaib Bapak Ibu, bahwa saat kita membagi, maka tidak lama kemudian kita menerima. Dan di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita juga kaget dengan cara Tuhan memelihara tempat ini. Kita diberkati, ada jemaat yang ngantar ini, ngantar itu. Namun kita bagikan lagi kepada yang lain. Kita membagikan berkat yang Allah berikan kepada yang lain, supaya di balik berkat yang Allah berikan buat kita, kita juga membagi pada yang lain. Dan ketika kita mulai belajar memberi, di tengah-tengah kondisi seperti ini, Allah adalah Allah yang selalu mengerti bahwa setelah kita mengosongkan bejana kasih kita, kita bagikan kepada yang lain, maka Tuhan akan melimpahkan lebih daripada yang lain. Lebih daripada yang lain. Ini hukum yang bertentangan dengan cara pandang dunia. Dunia bilang gini, irit-iritlah dengan keadaanmu. Ketika kita tidak mengadakan ibadah, ada kekhawatiran bahwa nanti bagaimana kehidupan gereja, bagaimana operasional gereja, bagaimana dan bagaimana. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang punya gereja, Allah yang memanage gereja. Tugas kita hanya taat sampai hari ini. Oleh anugerah Tuhan, saya mau katakan, berkat yang Tuhan berikan mencukupi operasional gereja, bahkan kita bisa bagikan pada yang lain. Saat kita mengosongkan, membagi berkat yang Allah percayakan buat kita, maka Tuhan juga akan memberkati kita. Saat kita mendoakan orang lain, kita juga akan mendapatkan dukungan doa dari yang lain. Beberapa waktu ini, semenjak saya tidak terlalu banyak waktu untuk keluar pelayanan dalam tugas jabatan yang Tuhan percayakan, Tuhan ingatkan satu hal, bahwa mulailah doakan jemaatmu satu persatu. Kadang-kadang saya protes sama Tuhan, tapi semakin sering kita mendoakan jemaat-jemaat, kita mulai sebut nama-nama jemaat, maka jemaat-jemaat yang kita sebut dalam doa kita memberikan kesaksian demi kesaksian bagaimana Tuhan terlihat melakukan sesuatu yang ajaib, dan mereka bersyukur, dan pada akhirnya mereka bisa menjadi berkat buat orang lain. Mulai lihat sekelilingmu, mulai pandang sekelilingmu. Jangan hanya melihat kesulitanmu, tantangan yang kau hadapi. Semuanya serba egosentris, seakan-akan kau lah yang paling menderita, engkau yang paling miskin di dunia, engkau yang paling mengalami pergumulan yang paling berat. Sementara kalau kau membuka matamu lebih lebar, akan banyak orang lain yang lebih susah, lebih sulit, lebih membutuhkan bantuan dari kita. Saya percaya di tengah-tengah kondisi ini, jangan takut untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Beri perhatian buat orang lain. Bagi berkat yang Tuhan percayakan bagi kita. Karena saya percaya inilah saatnya kita mulai menabur. Dan orang yang menabur pasti menuai. Kemudian, hidup bagi perluasan berita Injil, Bapak Ibu. Ayat 5, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Paulus menyebutkan kata persekutuan di sini tidak bicara hanya persekutuan fellowship, tapi persekutuan di sini dalam terjemahan lain NIV, RSV itu partnership, kemitraan. Jemaat bermitra dengan Paulus demi tersebarnya berita Injil. Apa yang mereka lakukan? Jemaat di Filipi secara konsisten mengambil bagian dalam pelayanan, mendukung keuangan, memberikan bantuan bagi Paulus, agar Paulus bisa fokus memberitakan Injil dimanapun Tuhan izinkan dia untuk pergi. Bukan sekali dua kali, tapi secara konsisten mendukung pekerjaan Tuhan dalam diri Paulus untuk memberitakan Injil. Mengapa Bapak Ibu hidup kita harus mendukung perluasan berita Injil? Tujuan hidup kita adalah Kristus. Dan kalau kita berpikir demikian, maka mati hidup tidak masalah. Yang penting kemuliaan Kristus dinyatakan. Dengan cara berpikir demikian, maka motivasi kita, arah hidup kita adalah bagaimana Yesus dikenal oleh banyak orang. Apapun yang kita miliki, Tuhan panggil kita menjadi saksi Kristus.
saksi Kristus yang dimuridkan dan memuridkan orang lain. Di tengah-tengah dunia ini banyak orang goncangannya. Di tengah-tengah kondisi ini banyak orang takut. Di tengah-tengah situasi ini banyak orang membutuhkan pegangan, kepastian. Ladang sudah menguning, sudah siap untuk dituai. Jangan menyuruh malaikat yang menuai. Tuhan memerintahkan kita keluar bergerak, menjadi berkat bagi banyak orang di lingkungan kita, menjadi saksi Kristus. Kalau engkau nggak bisa mendukung pekerjaan Injil ke luar negeri, mulailah pada lingkungan sekitarmu. Mulai tunjukkan kasih-Mu yang Tuhan berikan dalam hidupmu untuk memberkati banyak orang. Biografi para pekabar Injil menunjukkan bahwa sukacita yang mereka miliki itu lebih daripada kenyamanan yang mereka tinggalkan. Bukankah tokoh-tokoh penginjil adalah orang-orang yang meninggalkan kenyamanannya di dunia yang mereka miliki, dan mereka pergi ke tempat-tempat terpencil akan Injil, dan mereka menikmati sukacita sejati lebih daripada banyak orang yang hari ini khawatir akan hartanya, khawatir akan kesehatannya, khawatir akan hal-hal lain. Kesimpulannya adalah Bapak Ibu, sukacita dari Tuhan tidak sama dengan sukacita dari dunia. Sebab sukacita berasal dari Allah, karena Allah adalah sumber sukacita. Sukacita dari Allah melebihi semua sukacita di bumi. Sukacita dari Tuhan tidak bergantung pada situasi dan keadaan. Sukacita merupakan sebuah keharusan, karena Tuhan ingin kita bersukacita. Sukacita merupakan ciri orang yang mengalami pemulihan dengan Tuhan. Sukacita memberikan vitalitas rohani dalam kehidupan orang Kristen. Bagaimana kita bisa memiliki sukacita ini? Mari mulai fokuskan hidupmu pada Tuhan. Dalam bahasa gampangnya itu begini Bapak Ibu. Kalau saya naik gunung, saya lihat medan, saya lihat puncak masih jauh, pasti saya lemah. Apa yang saya lakukan? Ya, saya mulai jalani jalan itu setapak demi setapak. Saya fokuskan pada bahwa saya harus sampai puncak. Saya alihkan pandangan saya dari tingginya, dari jauhnya medan yang harus saya jalani. Kalau kita hari ini memiliki pandangan yang terfokus pada situasi seperti Daud, seperti orang Israel melihat Goliat, maka kita pasti tidak akan pernah sampai. Daud mengalihkan pandangannya kepada Tuhan, dan cara pandang Tuhan dimiliki oleh Daud sehingga dia bisa mengalahkan Goliat dengan cara yang luar biasa. Tuhan ingin kita bersukacita, hidup kita harus berpusat pada Tuhan. Orang yang berpusat pada Tuhan, memikirkan kebaikan Tuhan, pasti punya alasan untuk bersyukur. Yang kedua, sukacita mengalir dari kesadaran bahwa kita memiliki melakukan sesuatu yang bernilai kekal. Yang kita kerjakan hari ini dalam ketaatan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Mungkin tidak dinilai dengan harta. Jangan nilai berkat Tuhan dari materi, dari ketenaran, dari promosi. Terlalu naif kalau hanya menilai segitu Bapak Ibu. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang setia di pedalaman, di kampung, di daerah-daerah misi, daerah-daerah konflik, yang mempertaruhkan nyawanya. Tidak bisa bersaksi bahwa dia diberkati dan melimpah. Tidak bisa bersaksi bahwa dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia mungkin mati tanpa dikenal. Dia mungkin meninggal tanpa ada banyak jiwa yang dimenangkan. Tapi kesetiaannya kepada Tuhan membuat namanya tercatat dalam tinta emas buku kehidupan Tuhan. Sukacita kita mengalir bukan karena pendapat orang, bukan karena respon orang, bukan karena penilaian orang, tapi kita lakukan sesuatu bernilai kekal dan akan terus kita terima sampai kesudahan. Sebab itu hari-hari ini kita mulai memperhatikan orang lain. Beri waktu untuk melihat situasi sekelilingmu. Mulai doakan orang-orang lain yang kau kenal, yang menceritakan masalah pergumulannya kepadamu. Mulai bawa dalam doa, mulai ceritakan dengan bahasa sederhana di hadapan Tuhan, dan mulai bantu mereka dengan kemampuan yang kau miliki. Tidak perlu jadi konglomerat untuk menunjukkan bahwa kau peduli, tapi menjadi orang yang memiliki hati kasih Tuhan pasti bisa menjadi berkat. Bantulah pekerjaan Injil hari-hari ini. Investasikan waktumu, pikiranmu, hartamu untuk perluasan kerajaan Allah, karena hal tersebut akan mendatangkan kekekalan di sorga. Amin buat firman Tuhan.